Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, solo yolo, what's up my friend, you hello, welcome back to with me, Tuan Muda Project. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang pernikahan dini. Nah, kalian tahu nggak sih pernikahan dini itu apa? Kalian pasti banyak yang belum tahu ya kan? Kalau kalian belum tahu, mari simak video berikut ini. Sebelum lihat ke videonya, jangan lupa subscribe ya bosku. Nah, langsung saja nih yang mau saya bahas, pernikahan dini. Nah, menurut WHO, pernikahan dini atau biasa yang disebut dengan early marriage adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Nah, jadi gini guys, kan ada nih laki-laki sama perempuan. Nah, laki-lakinya itu misal nih udah umur 25 tahun. Nah, si wanitanya ini masih umur 18 tahun, otomatis kan di bawah 19 tahun. Kalau mereka menikah, berarti mereka termasuk dikategorikan pernikahan dini. Nah, mengapa? Yaitu karena wanitanya masih di bawah 19 tahun. Ada beberapa penyebab atau faktor terjadinya pernikahan dini. Faktornya yaitu yang sering kita jumpai di masyarakat, yaitu karena adanya faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi dari salah satunya biasanya itu ada yang kurang. Terus ada sering terjadi juga karena hidup di garis kemiskinan, sehingga untuk meringankan beban orang tuanya, maka anaknya itu dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Nah, biasanya itu ada beberapa faktor, yaitu faktornya pendidikan, terus rendahnya tingkat pengetahuan. Nah, apa sih dampak dari pernikahan dini tersebut? Dampak dari pernikahan usia dini biasanya sering menyebabkan kesehatan mental atau terjadinya gangguan mental pada wanita. Nah, ancaman yang sering terjadi adalah wanita muda rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau biasa dikenal dengan istilah KDRT. Kalian pasti tahu lah apa itu KDRT. Nah, dan mereka belum tahu bagaimana caranya terbebas dari situasi tersebut. Jadi gimana nih menurut kalian? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan Indonesia untuk mencegah pernikahan dini, yaitu ada menyediakan akses pada pendidikan formal, misalnya mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual, dan ada juga memberdayakan anak dengan informasi dan keterampilan, mendidik dan memberikan wawasan kepada orang tua untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak-anak mereka agar tidak terjadinya pernikahan dini. Nah, karena kita sebagai orang Islam sedikit membahas tentang hukum menikah muda dalam Islam. Apalagi kan saya kan ini kan konten ini buat puas sih guys ya. Saya dari jurusan PAI Pekalongan. Nah, hukum menikah muda dalam Islam ada, yaitu menikah muda dalam Islam hukumnya halal atau boleh selagi dalam rukun pernikahan yang sah dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Untuk itu secara etika kurang baik, walaupun secara syarat-syaratnya dalam Islam masih halal dan resmi menjadi suami istri. Nah, jadi begini guys,
menurut Islam itu sebenarnya boleh menikah muda. Nah, tapi ada syarat-syaratnya untuk itu. Secara etikanya kurang baik. Misalkan orang tua nih, misal ya 50 tahun terus menikah sama bocah 15 tahun. Nah, itu kan kalau zaman sekarang dipandang kan kayak wah, apa sih, pedofil. Ya begitulah pandangan masyarakat. Terus pandangan menikah muda dalam Islam, yaitu sedangkan menurut pandangan beberapa ulama, menurut Ibnu Syukromah, bahwa agama melarang pernikahan dini atau pernikahan sebelum usia baligh. Menurutnya nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Jadi menurut Ibnu Syukromah ini, agama itu melarangkan pernikahan dini atau pernikahan sebelum usia baligh. Nah, mengapa? Karena kan biasanya orang yang masih di bawah umur itu belum mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bisa dibilang tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi kan nanti kalau udah ada anak, terus kan berumah tangga kan pasti anak itu, terus kalau anaknya rewel minta apa gitu, minta susu atau kan pasti kan ada itu beli pampers. Nah, itu kan duit lagi. Pampers kan juga sekali pakai ya guys ya. Ya begitulah, mungkin maksudnya begitu. Dan sekian dari saya izin pamit ya guys ya. Oh ya, sebelumnya Bu, nama saya Muhammad Izzuddin, NIM saya 2119355. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.